Nah, sekarang ini waktunya Ninja Express, kita mau coba kasih tips efisiensi packing produk. Wah, teman-teman di sini apalagi UMKM online itu yang melakukan pengiriman barang dan jasa sudah biasa ya pasti yang melakukan packing produk buat pengiriman ataupun transaksi bisnisnya. Nah, di sini sebenarnya kita boleh dibilang lebih nge-refresh lagi sih. Sebenarnya ada loh cara packing yang mungkin dari teman-teman semua belum pernah lakukan dan memang harusnya bisa dilakukan gitu. Yang mudah-mudahan setelah dari sesi ini teman-teman juga bisa lebih tahu lagi gimana caranya bisa efisiensi melalui packing produk ini, dan juga ujung-ujungnya adalah bisnisnya juga makin lebih cuan. Seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen tahu dong di sini kategori bisnis dari teman-teman semua. Di sini siapa yang bisnisnya fokus di fashion? Boleh angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, fashion 9. Kalau yang kedua elektronik gitu ada? Yang elektronik? Gak ada ya? Kalau yang Palu Gada? Palu Gada. Ada yang Palu Gada? Bisnisnya apa aja? Campuran? Oke, ada Mas Ale 1. Rata-rata fashion ya. Berarti kuliner sisanya ya? Kuliner ada juga? Oh, ada 1. Oke, berarti fashion lebih banyak, Palu Gada, kuliner, dan sisanya itu campurannya. Herbal ada juga nggak herbal? Oh, ada 1. Oke, berarti mewakili ya. Ada dari beragam kategori bisnis di sini. Nah, kalau kita lihat di sini untuk packing produk, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih. Banyak yang bilang, ada yang bilang packaging, ada yang bilang packing produk. Next slide. Nah, di sini kita harus membedakan packing dan packaging di sini karena hampir-hampir sama ya katanya ya. Nah, kira-kira packing itu apa sih, Mas? Boleh saya tanya dulu, namanya siapa? Mas Yudi, ya. Kira-kira packing itu apa ya, Mas Yudi? Memasukkan untuk pengiriman agar lebih menarik. Lebih menarik dan lebih aman. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Yudi. Berarti packing itu bagaimana cara kita mengirimkan barang yang lebih aman dan juga lebih menarik gitu ya. Oke, terima kasih Mas Yudi. Kalau mati ya. Packing itu gimana? Pengemasan yang lebih safety lagi, yang lebih benar-benar apa ya, maksudnya tuh lebih aman lagi sama kayak tadi. Seperti itu. Terima kasih. Jadi intinya teman-teman semua, kalau saya rangkum inti dari packing itu gimana caranya kita bisa membungkus barang yang ingin kita kirim biar lebih aman lagi dan juga lebih menarik lagi, ya, menambah nilai jual juga di situ. Tapi sebenarnya terminologi simpelnya seperti apa sih? Next. Jadi packing itu adalah cara pengemasan secara rapi dan aman, benar. Bagaimana kita bisa membungkus barang kita secara rapi, tapi juga tidak menghilangkan unsur keamanannya. Nah, sedangkan packaging itu adalah, nextnya, konsep pembungkus produk untuk dikirimkan pelanggan. Jadi packaging itu adalah, boleh dibilang, mungkin kita punya barang inti di dalamnya ya, baik itu jualan baju, jualan elektronik, ataupun halnya. Nah, di luar ada packaging. Nah, itu adalah di luar dari packing itu sendiri, bungkus keluar dari si barang yang ingin kita kirim. Nah, pada dasarnya packing dan packaging ini satu kesatuan. Gimana caranya supaya packaging yang kita jual juga lebih menjual, tapi packing untuk mengirimkan barangnya itu juga lebih aman dan juga lebih rapi, agar satu kesatuan ini nggak hilang unsurnya gitu. Oke? Nah, kalau kita lihat juga di sini mungkin kita sedikit refresh juga ke teman-teman semua. Jenis-jenis packaging yang ada sekarang itu apa aja sih? Apakah teman-teman semua sudah melakukan hal ini semua atau baru beberapa aja? Gitu. Nah, coba yang pertama ada kardus atau box karton di sini. Pasti teman-teman di sini udah pada nyobain semua ya, pengiriman menggunakan kardus ataupun box karton di sini, karena memang di antara dari beberapa kelebihan yang mereka punya, si box karton ini salah satu yang paling banyak digunakan sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahannya itu boleh dibilang ringan, terus kuat, terus kalaupun kena guncangan, dia itu boleh dibilang karena bukan ya mungkin kardus gitu ya, kayak ada serat-serat itunya, serat-serat kecilnya itu buat ngestabilin guncangan. Jadi boleh dibilang box karton ini dan juga murah. Jadi banyak banget pilihan produk-produk yang di packaging menggunakan box dan karton. Tapi ada kekurangannya.
dia gampang banget basah kalau kena air. Kalau udah basah udah bener rusak tuh, udah bener-bener nggak kuat lagi buat nahan barangnya. Dan biasanya juga kalau udah basah kayak gitu, potensi untuk barangnya rusak atau jamuran, kalau misalnya makanan itu gede banget di situ. Maka dari itu box karton punya kelebihan dan kekurangan juga. Next, Chandra. Ada juga bubble wrap di sini. Nah, bubble wrap di sini itu adalah supporting ataupun pendukung packaging yang biasa digunakan untuk pengiriman-pengiriman barang-barang yang potensi pecah belah. Nah, kenapa? Karena memang bubble wrap di sini itu fungsinya itu bisa jadi dua. Pertama itu fungsinya untuk menjadi packaging luaran gitu ya, tanpa perlu ada tambahan lagi. Beberapa jenis barang yang bisa dilakukan seperti itu. Terus ada juga sebagai lapisan kedua sebelum lapisan keluarnya. Kenapa? Karena bubble wrap itu fungsinya dia punya penahan gerak juga supaya barang itu nggak gerak ketika kita kirimkan. Dan juga ketika ada guncangan, bubble wrap itu didesain memang untuk meredam guncangan tersebut. Nah, si bubble wrap ini paling banyak biasanya digunakan untuk pengiriman-pengiriman barang yang pecah belah. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu adalah ya dia plastik ya, boleh dibilang nggak ramah lingkungan. Terus juga kalaupun barangnya panas gitu ya ataupun yang lainnya itu mudah terbakar. Nah itu perlu apalagi kirim-kirim barang-barang yang sifatnya zat-zat kimia yang mudah terbakar itu ya, resikonya lumayan gede juga untuk menggunakan bubble wrap di sini. Nah untuk yang 1 dan 2 ini saya yakin teman-teman sudah menggunakannya juga dalam bisnisnya masing-masing ya. Nextnya itu ada peti kayu. Nah, peti kayu ini biasanya digunakan untuk pengiriman barang-barang yang sifatnya bulky. Ada beberapa barang kecil juga menggunakan peti kayu, tapi biasanya menggunakan barang-barang yang besar itu menggunakan peti kayu. Kenapa? Karena biasanya menggunakan peti kayu ini untuk boleh dibilang ini lapisan ketiga. Jadi lapisan yang utama dari packing produknya, terus lapisan keduanya itu mungkin bisa kardus ataupun karung goni ataupun yang sejenisnya. Lalu lapisan ketiganya ini adalah peti kayu. Biasanya ini digunakan untuk barang-barang yang besar dan juga punya beban yang lumayan besar juga. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Biasanya kita gunakan ini untuk melakukan pengiriman-pengiriman barang dari pulau ke pulau ataupun juga pengiriman barang dari luar negeri. Fungsinya apa? Fungsinya supaya mudah mengangkat. Biasanya kalau misalnya pengiriman ekspor ataupun impor itu barang-barang diangkat melalui kren gitu ya. Nah, dengan pengiriman menggunakan peti kayu ini, packaging luarnya itu lebih kuat sehingga lebih memudahkan juga untuk pengiriman barang yang bentuknya kotak ataupun menggunakan kren itu sih. Nah jadi seperti itu, dan kekurangannya itu ya mungkin volumenya juga lebih bertambah di sini karena memang peti kayu, beratnya juga lebih ikutan bertambah juga, dan juga tidak efisien kalau kita menggunakan untuk pengiriman yang sifatnya kecil sih untuk peti kayu ini. Gitu. Nah nextnya. Oke. Ya, jadi tadi kalau kita lihat udah beberapa ya, ada 3 pilihan lagi di awal yang memang mungkin teman-teman sudah sering gunakan. Tadi ada kardus, ada bubble wrap, ada juga peti kayu. Nah, nextnya itu ada beberapa opsi pengiriman lagi, opsi packaging lagi yang memang mungkin teman-teman belum pernah nyoba atau belum pernah eksplornya, sehingga mudah-mudahan jadi inspirasi sih ataupun bisa digunakan untuk next packaging bisnisnya lagi ke kita. Nah sebentar, ada kesalahan teknis dulu nih, laptopnya baterainya kurang ya, baterainya habis ya. Nah sebelumnya pengen tahu dulu dong nih teman-teman yang hadir di sini, tadi sempat lihat juga dari codingan ya, yang dari luar yang dari luar Jakarta banyak apa gimana? Ada yang dari Bekasi Jabodetabek ya. Dari Bandung ada Bandung? Oh ada 2 Bandung. Kalau dari Cirebon ataupun Tasik gitu-gitu? Gak ada? Kuningan banyak ya tadi. Saya lihat Kuningan banyak sih kalau di sini. Kalau dari Banten gitu, Serang gitu? Gak ada ya? Rata-rata berarti di Bandung tadi, Bandung, Kuningan, terus juga Jakarta ya di sini rata-rata ya. Bekasi juga ada ya, Bekasi masuk juga ya. Oke, udah kembali lagi. Nah, nextnya itu ada amplop.
Nah, ini amplop. Biasanya saya beberapa kali pernah beli produk melalui marketplace. Kadang orang yang ngirimnya itu benar-benar simple aja gitu. Dia ngirimnya via amplop aja gitu barangnya. Tapi biasanya barang-barang kecil sih. Nah, memang ini salah satu packaging yang paling populer juga, terutama untuk pengiriman dokumen ya. Banyak yang menggunakan amplop-amplop ini juga, dan juga barang-barang yang kecil. Amplop ini juga bisa bertransformasi, mungkin teman-teman ada yang memakai juga polymailer. Bentuknya seperti plastik, tapi dia bentuknya amplop. Jadi ketika mau mengirimkan barang cuma masukin di situ aja langsung tutup gitu. Dan bentuknya namanya polymailer di sini. Kelebihannya emang efisien. Terus juga kalau amplop yang digunakan ini pasti beratnya nggak terlalu besar ya. Lalu juga sekarang banyak pilihan. Kalau misalnya memang barang-barangnya itu basah ataupun rawan basah gitu, bisa menggunakan polymailer yang tadi saya info. Terus juga mudah untuk ditemukan pembeliannya, bisa di pasar atau bahkan di online juga banyak sekarang. Nah, kekurangannya kalau yang buat yang untuk yang paper ataupun kertas ini gampang banget basah sih ya, karena memang banyak banget nih pengiriman kalau misalnya cuman dikirimnya misalnya jauh gitu ya, tapi nggak dilapisin lagi sama plastik, biasanya rawan banget basah, apalagi dokumen penting itu ngeri banget sih. Nah, terus kalau untuk yang polymailer biasanya itu harganya lumayan, yang amplop versi plastik ya, harganya lumayan, tapi memang juga selain harganya lumayan, terus juga ya itu tadi nggak ramah lingkungan sih. Kalau misalnya kita pakai selesai, bisa langsung dibuang gitu aja dan sulit buat diolah lagi. Nah, itu untuk yang amplop. Selanjutnya ada karung goni plastik. Nah, ini juga salah satu nih, tadi sempat saya info juga. Biasanya kita kalau melakukan pengiriman ekspor impor, biasanya menggunakan tadi ya packing kayu. Nah, sebelum packing kayu biasanya itu ditutupin lagi sama karung goni. Fungsinya buat apa? Packing kayu itu buat ngejaga ya, supaya getaran ataupun getarannya supaya nggak ngancurin barang. Nah, kalau yang karung goni ini supaya barang-barangnya nggak mudah basah gitu. Karena memang biasanya kalau barang-barang yang dari luar negeri itu mungkin pas lagi di pelabuhannya kehujanan ataupun yang lainnya, mungkin udah pakai apa? Yang tutupannya tapi tetap kehujanan. Nah, maka dari itu untuk mengurangi resiko-resiko itu menggunakan karung goni plastik ini. Dan biasanya juga tipe-tipe barang bulky sih. Kalau barang-barang yang kecil nggak mungkin dimasukin ke sini juga gitu. Nextnya, nah strapping band. Ini mungkin yang belum pernah dilakukan juga pengirimannya. Jadi strapping band ini hampir sama kayak misalnya untuk pengiriman dari kardus gitu. Cuman dia itu ada tambahan untuk alat buat ngelilitnya lagi, buat menyatukan barang-barang yang tadinya terpisah itu menjadi satu, dan juga lebih mudah di situ untuk dikirimnya, di packingnya. Nah, biasanya lebih mudah juga dan cocok untuk barang-barang tipenya itu bulky ataupun banyak, misal baju kolian, terus kardus-kardus gitu. Kalau misal mau jadi satu paket gitu, pakai strapping band itu lebih memudahkan sih. Nah, ini salah satu yang mungkin belum teman-teman ekspor ya. Terus nextnya ada string film. Ini string film ini kalau teman-teman lihat mungkin pernah lihat juga ya, kayak misalnya Aqua gitu ya, botol-botol Aqua, dia ada beberapa tipe yang memang udah nggak pakai kardus lagi, tapi luarannya itu plastiknya itu ngikutin langsung bentuk Aquanya. Misalnya isi 6, isi 12 gitu. Jadi dia nggak benar-benar nggak pakai kardus lagi, tapi pakai string film ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya ini adalah dia tahan air, karena memang string film ya udah pasti menggunakan plastik dan benar-benar efisien banget. Jadi dia sifatnya itu nge-pack benar-benar barangnya, dan barangnya benar-benar dikunci biar nggak gerak bebas gitu loh, jadi nggak bertabrak satu sama lain. Nah, visualisasinya kurang lebih seperti ini, visualisasi untuk bentukan air minum mineral lah gitu. Nah, ini adalah beberapa jenis packing yang sebenarnya bisa kita ekspor untuk menjadi bahan packing baru juga untuk di bisnis kita, disesuaikan juga dengan bentuk ataupun jenis dari barang yang mau dikirimin tuh ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya tadi udah mengenal jenis dari masing-masing bentuk packaging yang mungkin bisa digunakan untuk bisnis dari teman-teman semua. Nah, sekarang ini adalah mau coba sharing terkait dengan efisiensi packing itu sendiri ya. Yang pertama itu adalah kita harus pahami proses packing barang, karena pada dasarnya setiap barang itu punya ukuran, jenis,
bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan jenis packing yang kita pakai itu harus benar-benar sesuai. Contoh barangnya itu barang yang basah ataupun barangnya itu bentuknya cair. Apakah cocok kita cuma pakai tadi bentuknya itu kayak amplop polymailer gitu ya? Nggak mungkin, nggak cocok kan ya? Berarti perlu tambahan lagi, misalnya tambahnya apa? Wadah khusus air ataupun memang punya botol sendiri gitu, dimasukin ke situ juga. Terus juga ukurannya kalau bisa disesuaikan benar-benar gitu. Misalnya punya ukuran kotak kecil gitu ya, jangan sampai packagingnya malah ngelebihin ukuran dia atau nggak sesuai dengan ukuran dia. Karena potensinya nanti ketika di packing tapi barangnya lebih kecil dibandingkan dengan packaging besarnya, itu barang bisa goyang-goyang tuh pas lagi pengiriman. Dan kita nggak bisa dari sisi pengiriman juga mungkin nggak tahu juga ya, barang kan bercampur segala macam gitu ya. Nah itu yang bisa jadi potensi kerusakan juga. Terus juga kalau bisa gunakan bahan-bahan untuk packing yang harganya kompetitif dan mudah digunakan dan mudah didapatkan juga. Kenapa? Karena packing ini kan boleh dibilang sebagai salah satu pendukungnya. Memang simple, tapi kalau bisa packing ini gunakan harga-harga yang kompetitif, kayak misalnya lebih mudah dijangkau lah. Jangan sampai malah harga packingnya itu lebih besar daripada harga barangnya. Karena memang packing ini juga bakal masuk ke dalam struktur cost pengiriman juga kan. Coba kalau teman-teman bayangin satu tapi dikali sama jumlah penjualan. Nah, untuk menghadirkan satu packing itu kan pasti ada cost juga di situ. Kalau costnya bisa kita alihkan buat additional yang lain atau variable cost yang lain tuh jauh lebih berguna kan. Nah, itu bisa kita gunakan juga di sini. Terus juga kalau teman-teman yang memang sudah mulai pengirimannya banyak gitu ya, udah mulai boleh dibilang lebih baik menggunakan sistem yang otomatis, disarankan banget sih kalau dari para ahli fulfillment. Jadi kalau misalnya memang barangnya udah banyak, lebih baik itu dibantu oleh sistem kayak crane gitu, terus sistem-sistem packaging otomatis, pallet otomatis gitu. Itu akan jauh lebih memudahkan dan juga lebih mengefisiensikan pengiriman ataupun cost bisnis kalian. Karena kalau misalnya biasa dilakukan oleh manusia tapi volume paketnya itu udah contoh 10.000 per hari, 20.000 per hari, itu bakal jauh lebih nambah cost lagi sih, bagi mau hire berapa orang lagi buat handle pengirimannya. Jadi lebih baik memang dilakukan secara otomatis melalui mesin ataupun melalui sistem sih. Itu jadi suggest-nya. Nah selanjutnya, yang kedua itu adalah kurangi sentuhan antara barang. Nah ini penting banget nih, teman-teman sadar atau enggak, banyak barang yang mungkin sifatnya, barangnya reatur lagi nih, ada yang pecah belah di dalamnya segala macam. Itu salah satu unsur dasar yang pertamanya itu adalah dia nggak benar-benar nempatin posisinya sesuai dengan posisi yang benar-benar padat di situ dalamnya. Jadi ada sentuhan barang, yang tadi saya bilang barangnya goyang, barangnya gerak dan segala macam. Nah itu yang harus benar-benar disiasati. Disiasatinya gimana? Yang pertama itu adalah bikin pengemasan itemnya secara terpisah, terutama buat barang-barang yang pecah belah. Kenapa? Karena kalau digabung jadi satu, disusun gitu ya, tapi barangnya pecah belah tapi kita nggak punya pelindung per masing-masing itemnya, itu potensi banget barangnya bisa rusak atau reatur nanti. Kalau pengirimannya banyak ya, tapi kan kalau misalnya penjualan online biasanya 1, 2, 3 itu. Nah, suggest ya kalau bisa memang dipisahkan per masing-masing itemnya supaya nggak mudah pecah dan juga nggak rusak. Terus juga jangan berikan ruang kosong di antara barang. Kenapa? Karena kalau kita ngasih ruang kosong tadi barangnya gerak segala macam, suggest-nya itu adalah kasih pengaman ataupun bantalan keamanan di masing-masingnya. Bantalan keamanannya bisa berupa apa sih? Nah, tadi bubble wrap bisa, terus juga ada yang kayak misalnya teman-teman masih banyak potongan-potongan kertas juga bisa, kan banyak tuh ya, potongan kertas, bubble wrap, terus juga potongan koran juga. Yang penting intinya benar-benar nutupin semua proses pengirimannya dan juga nutupin semua barang yang kita mau kirim itu di nggak benar-benar langsung tumpukan jadi satu gitu. Nah ini untuk tips kedua, jadi kurangi sentuhan antara barang ya. Biaya tambahan yang memang terakumulasi dari perhitungan tersebut. Contoh, saya waktu itu biasanya di bulan tersebut saya yang beli itu bisa sampai 100 orang. Karena memang ada barang-barang yang rusak segala macam itu terjadi penurunan pembelian di saya itu. Mungkin yang tadi 100 jadi 90. Nah itu bisa dikolaborasikan data itu sebagai data khusus market penjualan. Terus juga ngelihat dari kalau bisa teman-teman sampai dengan ke survei marketnya juga, gimana puas nggak sama barang saya dan segala macamnya, itu bisa dikolaborasikan juga dengan data RTS ataupun data
kelola dari kerusakan barang tersebut. Intinya data-data tersebut bakal ngebantu teman-teman semua buat memahamin bisnis dan juga lebih memahamin terkait dengan barang-barang mana aja sih sebenarnya yang potensi rusaknya gede dan bisa kita minimalisir ke depannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini penting ya, karena memang di perusahaan pengiriman itu ataupun di bisnisnya teman-teman semua pasti ada satu pihak yang bakal ngebantu untuk melakukan pengiriman barang dan jasanya gitu ya. Nah, di sini kita perlu nyari partner pengiriman yang berkualitas ya. Partner pengiriman berkualitas itu seperti apa sih? Dia udah berpengalaman menghandle-nya, terus juga punya kredibilitas yang bagus ya. Bukan cuma nasional, kalau bisa standarnya internasional juga. Terus juga punya SLA, biasanya ntar dari teman-teman sales bakal ngasih tahu juga SLA-nya berapa lama sih untuk pengiriman ini. Terus kedua juga banyak bonus lain yang pendukung untuk bisnisnya. Bukan cuma soal pengirimannya, tapi juga ada hal-hal lain yang bonus yang bisa dikasih juga untuk si konsumennya. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa indikator kita bisa ngasih ataupun dapetin partner pengiriman yang berkualitas sih. Nah, mungkin salah satunya Ninja Express ya. Nah, kenapa Ninja Express boleh dibilang pas di sesi ini juga kita informasikan sebagai partner pengiriman berkualitas? Karena di Ninja Express kita juga mendukung untuk proses packaging ini dengan salah satu fasilitas terbaru dari kami. Kami dari Ninja Express sudah punya fasilitas namanya Ninja Fulfillment. Nah, di Ninja Fulfillment itu adalah kita memberikan otomasi pengiriman. Jadi teman-teman cukup kirim stok barangnya aja ke fulfillment kita. Nanti untuk proses packing, pengiriman, terus juga mengatur stok, mengatur barang mau dikirimnya berapa, dan lain-lainnya, itu bakal dibantu sama tim fulfillment dari Ninja Express. Nah, ini kebetulan kita baru launching di tahun 2020 kemarin. Untuk gudangnya saat ini kita sudah ada di daerah Bekasi. Nah, mungkin teman-teman semua yang tertarik menggunakan fulfillment dan juga bisa agar bisa memberikan bisnis supaya lebih otomatis lagi gitu ya mungkin ya. Saya udah mulai capek nih ngurus administrasi untuk proses packing saya, mungkin bisa menggunakan salah satu fasilitas terbaru dari Ninja Express yaitu Ninja Fulfillment. Dan juga kita juga punya banyak sih dari Ninja Express fasilitas lain kayak CBS, Creative Solution. Jadi untuk fasilitas dasar seperti foto produk, video produk, terus juga fasilitas marketing online dan offline marketing itu bisa dibantu juga oleh Ninja Express. Dan juga kita punya customer loyalty program yaitu Point Reward. Jadi setiap pengiriman kakak semua nanti melalui Ninja Express bakal dikonversi menjadi poin, dan poinnya itu bisa tukarkan dengan barang dan juga hadiah yang kalian inginkan. Nah, ini salah satu dari tips. Jadi kurang lebih ada 5 tips tadi ya dari kita untuk membantu teman-teman semua supaya bisa dapatin efisiensi pengiriman gitu. Nah, kebetulan saya dapat informasi juga dari teman-teman sales. Buat teman-teman semua nih di sini yang belum join ke Ninja Express, kita bisa ngasih penawaran spesial khusus di hari ini aja, di program ini aja. Nah, jadi kalau teman-teman semua yang kebetulan sekarang belum menggunakan Ninja Express, kita punya penawaran menarik dan hanya di hari ini saja. Yang pertama itu, kita bisa ngasih diskon pengiriman sampai dengan 20%. Lalu juga kita punya fasilitas foto dan video produk bisa gratis. Ketika teman-teman mulai daftar ke Ninja Express, otomatis teman-teman bisa dapat foto dan video produk gratis di sini. Lalu juga dapat gratis starter kit, yaitu untuk peralatan packing ya tadi ya. Kayak misalnya untuk lakban, stiker fragile, dan juga untuk tape cutternya sendiri sih gitu. Dan ini kesempatannya terbatas ya. Next Chandra, ada satu lagi bonus lainnya yang hanya bisa didapatkan di ketika teman-teman yang memang belum daftar Ninja Express daftar di hari ini. Next ya. Jadi kita bakal ngasih kuota gratis pengiriman buat teman-teman semua yang belum daftar di sini. Khusus di hari ini, teman-teman bisa gunain pengirimannya dulu, nyobain dulu feel-nya. Makin Ninja Express kayak gimana sih, beda nggak sih sama yang lain? Kita bakal ngasih juga kuota gratis pengirimannya. Nah, nanti buat teman-teman semua yang memang belum makin Ninja Express dan tertarik, bisa menghubungi sales Ninja Express yang menggunakan baju hitam ya. Di sini tulisan Ninja Express, nanti langsung ngobrol aja terkait dengan potensi bisnisnya yang bisa kita gali itu seperti apa. Nanti kita bisa bicarain. Yang jelas dari Ninja Express kita pengen bantu teman-teman semua, bukan cuma sekedar ngebantu pengirimannya, tapi ngebantu bisnisnya juga bisa lebih growth dari sebelumnya. Gitu sih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Preview.